Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik, kawan-kawan semua, pertemuan awal kita belum ada materi yang ingin dibahas, tapi seperti biasa sebelum kuliah ya ada yang harus kita sepakati dulu sejak awal ya. Terutama berkaitan dengan pola kuliah. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk kuliah AIK seperti biasa di sini ada beberapa jenis proses kuliah ya. Nah, pertama, ini kontak dulu dosen Bapak ya. Ini nama Bapak. Nah, di sini. Nah, tidak perlu di ini. Nah, ini yang paling penting. Tugas-tugas selama perkuliahan, ada jenis tugas ada individu, ada kelompok. Ya, karena nanti setelah beberapa materi ada tugas. Yang kedua ada review macam tugas, ada makalah, book review, survei dan lain-lain. Nah, jadwal pengajaran dan penyelesaian tugas. Yang keempat informasi UTS dan UAS. Nah, oke. Nah, cara kuliah kita juga sama. Pertama ceramah, kedua penulisan makalah, ketiga survei lapangan, keempat diskusi. Jadi selama kuliah kita menggunakan 4 pola ini ya, meskipun lewat Zoom meeting dan masih online. Nah ini cara penilaian kita. Kehadiran juga dihitung berapa persen, nanti tugas dan kelompok berapa persen, UTS UAS berapa persen, ujian akhir semester berapa persen, nanti disimpulkan menjadi berapa persen, maka nilainya 100%. Nah, ini metode penilaian ya. Jadi penilaian itu tidak mutlak UTS UAS. Jadi kehadiran juga dihitung, tugas kelompok individu juga dihitung, penugasan, sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah juga dihitung kuliah. Artinya dalam mata kuliah AIK ini nilainya nggak mutlak dari UTS UAS ya, tapi semua unsur dihitung. Nah, ini yang paling penting kawan-kawan pahami proses perkuliahan. Jika masuk terus, tidak ada bolong, maka nilainya 100. Nilai kehadiran ini ya, maksudnya bukan nilai keseluruhan. Jika tidak hadir sekali, nilainya 85. Tidak hadir 2 kali, nilainya 70. Tidak hadir 3 kali, nilainya 60. Nilai ini ya, tentunya nilai kehadiran ini ya. Jika tidak hadir melebihi 3 kali, tidak boleh ikut UAS. Jadi kawan-kawan kalau kuliah itu perhatikan terutama kehadiran, meskipun sekarang lewat daring. Nah, ini aturan sama perkuliah. Jika tatap muka, mahasiswa mengisi daftar hadir dengan cara membubuhkan paraf. Jadi wajib tanda tangan ya, tidak ada titip menitip tanda tangan. Yang kedua, keterlambatan ditoleransi selama 10 menit aja ya, jangan terlalu lama. Nah, 10 menit setelah kuliah dimulai. Terus perkuliahan dimulai dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita mulai seperti ini ya. Lalu selama 15 menit pertama kuliah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kelima, pakaian sopan dan rapih dengan menggunakan busana muslim dan muslimah bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki cukup sopan dan rapih saja. Untuk bisa mengikuti UAS minimal kehadiran 75%. Nah, itu
Kawan-kawan, aturan kuliah di AIK ya, total kuliah kita semuanya ada 16 pertemuan. Pertemuan 1 ini perkenalan dan kontrak kuliah. Nanti pertemuan berikutnya sesuai dengan silabus. Lalu mana silabusnya? Nah ini ya, silabus perkuliahan kita. Nah ini total kuliah kita selama 1 semester. Nah ini yang ini ya. Nah ini kita kuliah selama 1 semester tuh ini yang dibahas. Nah nanti ini Bapak share ya di classroom ya. Lalu nah ini capaian pembelajarannya, ke penjelasan dari kurikulum ini. Ya ini. Nah ini bahan ajar. Bahan ajar kita selama kuliah. Nah ini oke, tidak enakan. Nah ini ya Bapak perbesar. Nah ini ya pertemuan sekarang ya, kita ta'aruf, rencana, tugas-tugas perkuliahan, ketentuan perkuliahan tadi sudah ya. Nah pertemuan berikutnya minggu kedua adalah kita membahas makna Islam dan aspek-aspeknya. Apa yang dibahas pertama ini studi kasus yang relevan, konseptualisasi Islam yang kita pelajari lagi, apa itu Islam, makna Islam secara etimologi dan sebagainya ya. Terus kita bahas aspek-aspek ajaran Islam. Nah ini yang dibahas akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Terus kita juga bahas tauhid sebagai inti ajaran agama Islam. Lalu juga bahas tauhid. Nah, kita juga bahas tauhid dan tanggung jawab sosial. Nah, ini nanti di pertemuan kedua kita bahas ini ya. Lalu pertemuan berikutnya kita bahas. Nah ini oke. Nah Islam dan berbagai isu strategis yang dibahas. Ada isu-isu keumatan, kita akan bahas apa sih isu yang terjadi di antara umat Islam. Ada isu-isu kebangsaan, bagaimana hubungan Islam dan negara, bagaimana hubungan Islam dengan Pancasila. Nah, ini dibahas di pertemuan berikutnya. Ada isu-isu kemanusiaan secara universal. Ini aspek kemanusiaan secara umum ya, kita bahas di sini. Nah, terus kita juga bahas respon dan solusi. Oke. Lalu pertemuan berikutnya lagi kita bahas akidah dan berbagai persoalan keyakinan di tubuh umat Islam. Apa saja sih yang dibahas? Yang dibahas ini ada akidah. Akidah sebagai benteng umat Islam. Ini juga dibahas. Bagaimana konsepsi Islam dalam membuat benteng-bentengnya. Jadi ini di akidah ini. Nah, yang dibahas juga ada ateisme, ada kristenisasi, ada aliran sesat. Nah, ini dibahas di pertemuan berikutnya. Lalu kita juga bahas konsep akidah menghadapi tantangan ancaman keyakinan umat Islam. Nah ini pertemuan keberapa ini ya? Keempat. Nah kita masuk ke pertemuan kelima. Apa yang dibahas ya ini ibadah dan berbagai persoalan manusia modern. Kita akan bongkar pasang apa sih makna ibadah itu dalam cara pandang kita dalam dunia modern. Nah ini ibadah, dibahas sebuah cara untuk merawat kemanusiaan. Bagaimana dengan beribadah ini memang
ini adalah salah satu cara untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, itu dengan cara ibadah. Kita juga bahas krisis manusia modern. Sebetulnya apa sih yang dialami oleh manusia modern ini? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kelima yang ini ya. Lalu kita akan bahas dampak dari krisis manusia modern. Efek dari modernisasi ini terhadap kehidupan manusia itu kayak gimana sih? Nah, juga kita akan bahas. Lalu kita bahas solusi ibadah untuk krisis manusia modern. Bagaimana ibadah itu menjadi solusi dalam kehidupan modern. Nah, ini dibahas pada pertemuan kelima. Oke, lalu pertemuan keenam kita bahas akhlak. Nah, temanya adalah, temanya ini akhlak dan krisis etika masyarakat modern. Kita bahas akhlak. Akhlak sebuah cara mencapai derajat kemanusiaan tertinggi. Jadi kita akan lihat bagaimana bahwa akhlak ini pada ujungnya adalah akan menentukan seberapa tinggi derajat manusia. Ini akan dibahas di pertemuan ke-6 ya. Lalu ada persoalan akhlak modern. Ada hedonisme, ada materialisme, ada pragmatisme. Apakah ini semua? Tunggu saja di pertemuan 6 akan kita bahas. Tapi kalau kawan-kawan memang sudah punya catatan, sudah punya pemahaman, ya nggak apa-apa, baca-baca aja dari sekarang ya. Banyaklah di Google lah sumber referensinya. Lalu kita bahas juga solusi akhlak Islami. Lalu kita bahas konsep akhlak dan etika dalam dunia modern. Ini pertemuan ke-6. Lanjut ke pertemuan ke-7, kita bahas muamalah dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kita akan bahas apa sih konsep muamalah ini, apa itu muamalah, bagaimana muamalah, dan seterusnya. Ini tunggu pembahasan kita di pertemuan 6. Lalu ruang lingkup muamalah. Nah, ini yang paling penting, posisi ilmu dalam Islam. Nah, kita akan lihat sebetulnya Islam ini bagaimana memandang ilmu ini. Apakah umat Islam ini umat yang terbelakang dalam ilmu pengetahuan, atau memang agama Islam ini agama yang konsisten mendukung lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, kita akan bahas secara mendalam pada pertemuan ke-7. Lalu pertemuan berikutnya, sejarah ilmu, filsafat, dan teknologi dalam Islam klasik. Bagaimana pertemuan antara ilmu, filsafat, dan teknologi pada masa kejayaan Islam. Ini kita akan bahas ya di pertemuan 7. Nah, terakhir kita akan lihat bagaimana dikotomi ilmu pengetahuan modern. Dikotomi itu adalah pembeda ya, bahwa agama ini tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan dikotomi. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8. Nah, setelah pertemuan 7, kita break UTS dulu, lalu masuk ke pertemuan ke-8. Apa yang dibahas ini? Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari peradaban Islam sehingga Barat modern. Yang dibahas ini sejarah dan tradisi ilmu filsafat dalam Islam. Jadi kita melihat bagaimana sih tradisi ilmu dalam Islam itu. Lalu kita bahas transmisi ilmu dan filsafat dari Islam ke Barat. Lalu kita bahas juga sekularisasi ilmu pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu lama-lama mulai menuju aspek sekuler. Nah, lalu juga dibahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini yang akan juga kita bahas pada pertemuan ke-8. Setelah itu, diseminasi sains modern ke dunia Islam. Bagaimana persentuhan antara ilmu modern dengan dunia Islam. Ini akan kita bahas pada pertemuan ke-8.
Terus tema yang ke-9 adalah kritik Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Konsep Islam tentang ilmu yang dibahas. Yang kedua, perbandingan konsep Islam dan Barat tentang ilmu. Jadi kita akan bandingkan di mana awal mula Barat membuat konsep ilmu dan bagaimana Islam memulai ilmu pengetahuan. Ini kan kita perbandingkan. Tunggu saja di pertemuan 9 ya. Lalu kita bahas kritik Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, itu pada tema 9. Lalu masuk ke tema 10. Apa yang dibahas para tokoh. Kita akan bedah tokoh dari mulai Ismail Roji Al-Farogi, Najib Al-Atas, Kunto Wijoyo, sampai Amin Abdullah. Ini tokoh-tokoh yang konsen dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tema 11. Di sini kita bahas dominasi peradaban Barat terhadap dunia Islam. Lalu juga bagaimana Barat ini mempengaruhi dunia Islam. Lalu kita juga bahas dampak dominasi peradaban Barat terhadap peradaban Islam. Bagaimana dampak pengembangan ilmu di Barat terhadap dunia Islam. Lalu kita diskusi lagi, apa sih kelebihan Islamic Entrepreneur? Bagaimana kontribusi Islamic Entrepreneur terhadap peradaban di masa depan? Lalu bagaimana langkah-langkah strategi pengembang Islamic Entrepreneur? Nah, masuk ke tema 12. Nah, ini sudah mulai Anda sedikit-sedikit riset ya. Bagaimana indikator keluarga muslim, pendidikan, jaringan. Ini survei nanti dibuat metode angketnya oleh dosen. Nah, tema ke-13, Anda melaporkan hasil survei. Apakah berupa profil, laporan, presentasi, ataupun proceeding. Nah, tema ke-14, general review perkuliahan. Lalu kita persiapan UAS. Oke, kawan-kawan, itu dulu perkenalan kita pada pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, juga silahkan nanti di kolom komentar Anda tanyakan, dan kita akan dialog di menu Google Classroom ya, untuk ada pertanyaan yang belum kita bahas atau ada materi yang belum dimengerti. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.